Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Saat ini mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Karunia Roh, untuk apa dan untuk siapa. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 4-6. Harap Bapak Ibu membacanya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Saya akan baca dari Kisah pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Menjadi murid Kristus harus melalui beberapa tahapan. Pertama adalah bertobat. Bertobat artinya sadar bahwa ia adalah orang berdosa yang perlu pengampunan. Bertobat artinya meninggalkan cara hidup yang lama, berbalik dari hidup untuk iblis dan diri sendiri menjadi hidup bagi Tuhan. Tahapan kedua adalah percaya kepada Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang dibuktikan dengan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tahapan yang ketiga, hidup dalam Kristus bagi kerajaan Allah dan menerima karunia Roh Kudus yang membuat murid Kristus berbeda dengan orang-orang dunia. Dari bacaan kita dalam Kisah 2 ayat 38 ini kita mengetahui bahwa semua orang yang menerima Kristus dan dibaptis akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah kemampuan spiritual yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memampukan setiap orang percaya untuk melayani dalam tubuh Kristus dengan mudah, efektif, dan sukacita. Karunia Roh Kudus tidak sama dengan bakat alami, saudara. Setiap manusia memiliki bakat alami. Ada yang bakat menyanyi, musik, sport, seni, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan karunia roh. Jadi, kalau bakat itu adalah alami, maka karunia roh adalah supranatural. Karunia Roh Kudus tidak diberikan semua manusia kepada semua manusia, saudara, melainkan kepada setiap orang yang telah lahir baru, yang telah menerima Kristus, yang telah diselamatkan. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang tidak menerima karunia Roh Kudus. Semua orang percaya akan menerima karunia Roh Kudus. Hanya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 4-6, bahwa seperti pada satu tubuh yang memiliki banyak anggota, tetapi setiap anggotanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, karunia Roh Kudus pun beragam dan diberikan berbeda-beda kepada setiap orang percaya. Dasar pemberiannya adalah semata-mata karena kasih karunia, bukan karena reputasi kita. Roma 12 ayat yang ke-6 dengan jelas mengatakan bahwa kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jadi kita tidak bisa memilih karunia roh apa yang kita mau. Atau kita tidak bisa iri dengan orang lain yang memiliki karunia roh yang berbeda dengan kita. Selain itu, setiap kita juga diberi jumlah karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang sedikit, ada pula yang lebih banyak, sesuai juga dengan kasih karunia Tuhan dan menurut kesanggupan masing-masing. Tetapi semua orang percaya mendapat paling tidak satu karunia. Seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 15. Dalam hal ini pun tiap-tiap orang tidak boleh iri jika dia mendapat sedikit, dan yang mendapat banyak pun tidak boleh tinggi hati, karena pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dari karunia Roh Kudus yang ia terima. Sebab itu hendaknya setiap orang percaya mengenal karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadanya dan menggunakannya untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak ada yang menganggur, karena ladang Tuhan perlu banyak pekerja dan selalu ada pekerjaan di dalam ladang Tuhan. Sebab itu Tuhan memberikan kepada setiap orang karunia Roh Kudus agar setiap orang bisa melayani sesuai dengan karunia yang ia terima. Tentu kita akan dengan mudah dan sukacita jika kita melayani sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sama seperti tangan, tentunya tidak akan melakukan pekerjaan mata, dan telinga tidak akan melakukan pekerjaan kaki. Jika anggota tubuh jasmani saja bisa berfungsi secara teratur dan baik, demikian juga seharusnya dalam tubuh Kristus. Semua berfungsi dan bekerja sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada masing-masing orang. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada beberapa contoh dari karunia Roh Kudus, yakni bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi, memimpin, melakukan kemurahan. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, Paulus menambahkan lagi dengan berkata-kata hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Apapun karunia roh yang diberikan harus digunakan. Nah, digunakan untuk apa, saudara? Yang pertama, untuk kepentingan bersama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang kedua, untuk saling menolong dan saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25 mengatakan, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Yang ketiga, saudara, digunakan untuk apa? Digunakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Karunia Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Ya, kepada saya dan kepada saudara, untuk membangun tubuh Kristus, dan diberikan berbeda agar kita bisa saling melengkapi dan saling melayani. Pekerjaan Tuhan sangat besar dan Tuhan tidak menaruhnya di atas punggung satu orang saja. Semua anggota tubuh Kristus harus berperan dan berfungsi sesuai dengan karunia roh yang diberikan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di bumi di tempat kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dan kami mengetahui bahwa
kami semua orang percaya diberikan karunia Roh Kudus. Paling tidak satu. Tetapi kepada kami semua tidak ada satupun yang tidak mendapat karunia Roh Kudus. Bapa, tolong kami untuk menemukan karunia Roh Kudus yang Tuhan beri bagi kami. Dan tolong kami untuk mengkaryakannya, untuk menggunakannya, untuk mengamalkan karunia Roh Kudus yang kami terima. Untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan tolong kami, agar tidak ada kami yang hanya menyembunyikan karunia Roh Kudus yang Tuhan beri. Tetapi kami semua boleh bergerak, sama-sama bekerja, sama-sama melayani dengan karunia Roh Kudus yang kami terima. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.